Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Misteri Tenda Menangis. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Vidi Muhammad. Sebelumnya aku akan memperkenalkan tokoh di dalam cerita ini. Dia adalah Ihsan. Ihsan adalah seorang tour guide. Jadi dia sering banget tuh nganterin orang untuk pergi traveling dan hiking. Dan kejadian yang dialami Ihsan ini tepatnya terjadi pada tahun 2016 lalu, di mana waktu itu Ihsan sedang menjadi guide mendaki ke Gunung Butak yang berada di Kota Batu, Kabupaten Malang. Selama ini dia menjadi guide di gunung tersebut, Ihsan mendapati sebuah kejadian mistis tentang suara tenda yang selalu menangis. Waktu Ihsan sedang duduk istirahat di depan rumah sambil minum kopi, kemudian salah satu temannya menghubunginya dan memberi Ihsan sebuah tanggung jawab, yaitu mengantarkan orang yang ingin mendaki ke Gunung Butak. Nama temannya adalah Nasir. Awalnya yang harus mengantarkan adalah Nasir, tapi karena waktunya Nasir bentrok dengan jadwalnya, akhirnya Nasir menawarkannya kepada Ihsan. Mendengar tawaran itu, tanpa basa-basi Ihsan menerima tawaran dari Nasir tersebut, karena Ihsan sudah tahu persis medan jalur Gunung Butak. Keesokan harinya Ihsan datang ke rumah Nasir untuk meminjam beberapa peralatan yang diperlukan, dan Nasir memberitahu Ihsan tentang tamu yang akan diantarnya ke Gunung Butak itu, mulai dari memberinya kontak dan siapa mereka yang akan diantar. Setelah semua sudah beres, Ihsan pun pamit ke Nasir dan pulang. Setelah sampai di rumah, Ihsan menghubungi kontak yang diberikan Nasir barusan, sekaligus memberitahunya bahwa dialah yang akan menjadi guide mereka. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Ihsan janjian bertemu dengan tamunya itu di Kota Batu, Malang, sesuai yang sudah direncanakan melalui obrolan telepon waktu itu. Sesampainya di lokasi tempat janjian, Ihsan menunggu tamunya yang masih dalam perjalanan menuju ke lokasi. 30 menit lamanya dia menunggu, tapi tamunya tidak kunjung datang. Dan akhirnya Ihsan berinisiatif menunggunya di warung kopi yang ada di situ. Di warung kopi itu Ihsan bertemu dengan satu orang kakek yang kebetulan juga sedang ngopi, dan kakek itu bertanya pada Ihsan, "Mau ke Panderman ya nak?" "Oh enggak pak, saya mau ke Butak." "Sendiri?" "Enggak, masih nunggu teman lainnya." "Ya udah, hati-hati, lagi banyak pagebluk." Ihsan hanya mengiyakan perkataan kakek itu tanpa bertanya balik, meskipun dia tidak paham apa yang dimaksud dengan kata-kata terakhir yang diucapkan kakek barusan. Setelah 30 menit di warung, akhirnya tamu Ihsan sampai di lokasi. Sesampai di situ, Ihsan mempersilahkan mereka untuk istirahat sebentar, kemudian dilanjutkan belanja logistik yang diperlukan. Setelah semua logistik dirasa cukup, mereka berangkat menuju rumah Pak D yang waktu itu dijadikan tempat pendaftaran. Waktu itu tamu Ihsan ada 4 orang bapak-bapak dan 2 orang ibu-ibu yang merupakan istri dari salah satunya. Setelah pendaftaran selesai, Ihsan memberikan berbagai instruksi kepada mereka semua. Kemudian lanjut berdoa, dan tepat pukul 9 pagi mereka mulai berjalan.
Di sepanjang perjalanan, mereka para tamu terlihat sangat hevan. Sesekali salah satu dari mereka bertanya tentang sebuah bukit yang menjulang tinggi. Bukit yang berada di sebelah kiri yang bernama Bukit Panderman. Terus berjalan, karena waktu itu di jalur pendakian Gunung Butak masih belum terdapat bangunan pos. Jadi mereka istirahat di sebidang tanah datar untuk melepas lelah dan makan siang. Nah, ketika Ihsan sedang sibuk memasak makanan dan yang lain sedang beristirahat, tiba-tiba salah satu ibu dari rombongan yang bernama Bu Endang terlihat kaget dan berucap, ada apa itu di semak-semak?" Mendengar itu, spontan semuanya menoleh ke arah semak-semak yang ditunjuk Bu Endang. Tapi tidak ada apa-apa yang mereka lihat di semak itu. Karena takut ada hewan liar, Ihsan bertanya pada Bu Endang, "Memangnya ada apa, Bu?" "Gak tahu, tadi di situ kayak ada orang cewek." Mendengar itu, Ihsan sedikit tersentak. Dia berpikir, apa jangan-jangan Bu Endang melihat lelembut? Tapi apa mungkin lelembut muncul pas siang-siang gini? Ihsan pun mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan memberikan sebagian makanan yang sudah matang kepada mereka. "Ya udah Pak Bu, paling itu monyet. Sekarang kita makan dulu." Dan usaha Ihsan itu berhasil. Mereka semua makan siang, sementara Ihsan sedang melanjutkan memasak makanan yang sebagian belum matang. 15 menit kemudian semua masakan sudah matang. Mereka semua makan siang, dan setelah selesai makan, Ihsan pamit sama mereka untuk menunaikan sholat zuhur sebentar dan berpesan agar tetap di sini sampai Ihsan selesai sholat. Setelah selesai sholat, Ihsan membereskan peralatan masaknya dan mengajak mereka untuk lanjut berjalan. Setelah 4 jam berjalan, mereka istirahat lagi di sebidang tanah datar yang dikelilingi pohon pinus lebat. Di situ Ihsan memberikan beberapa makanan ringan kepada mereka dan dia pamit untuk sholat asar. Karena di sebidang tanah itu tidak begitu luas, jadi Ihsan harus sedikit melipir jauh untuk mencari tempat sholat. Setelah selesai sholat, dari jarak yang tidak begitu jauh, dia melihat ada sebuah tenda berwarna kuning di sela-sela pohon pinus di dekat jurang. Melihat itu, Ihsan berpikir, itu siapa ya ngecamp di situ? Apa nggak ada tempat lain? Awalnya Ihsan ingin menghampiri tenda itu, tapi karena dia punya tanggung jawab sama 6 orang, akhirnya dia tidak jadi menghampiri tenda itu dan kembali ke tempat istirahatnya tadi. Sesampai di situ, dia makan beberapa makanan ringan, kemudian lanjut berjalan lagi. Dan ketika akan melanjutkan perjalanan itu, Ihsan celingukan mencari tenda yang tadi dilihatnya, tapi sudah tidak ada. Tidak ada perasaan aneh waktu itu. Ihsan mengira mungkin dia memang tidak melihat karena tertutup pepohonan. Hari sudah mulai gelap. Karena penerangan sudah minim, mereka mempersiapkan senternya masing-masing. Ketika Ihsan menyalakan senter dan mengarahkannya ke depan, sekilas dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis, tapi entah dari mana asalnya. Karena merasa sedikit aneh, Ihsan mengajak yang lain untuk segera melanjutkan perjalanan dengan tujuan biar tidak terlalu malam juga di perjalanan. Singkat cerita, jam 8 malam sampailah mereka di sabana. Sesampai di situ, Ihsan mencari tempat yang nyaman untuk dibuat camp. Setelah berputar-putar, akhirnya dia menemukan tempat yang nyaman, tepat di bawah sebuah pohon di dekat sumber
sumber mata air. Mereka pun mendirikan tenda, dan ketika yang cowok sedang sibuk dengan tendanya, tiba-tiba Bu Endang berteriak kaget. Mendengar itu, spontan mereka semua menoleh ke arah Bu Endang. Ihsan pun bertanya, "Ada apa, Bu?" "Di belakangmu tadi ada yang lewat." "Siapa yang lewat, Bu?" "Gak tahu, soalnya gak jelas, tapi dia kelihatan rambutnya panjang." Mendengar jawaban dari Bu Endang itu, Ihsan merinding. Dia ingat perkataan kakek yang dia temui di warung tadi pagi. Dalam hati dia bilang, "Apa jangan-jangan ada lelembut yang mengikutiku?" Soalnya sejak awal tadi Bu Endang sepertinya ditampaki sesuatu, walaupun yang lain tidak melihatnya. Ihsan pun membuang perasaan negatifnya itu dan meminta pada mereka untuk memasukkan semua barang ke dalam tenda. Waktu itu mereka mendirikan 4 tenda dengan posisi berjajar. Di paling ujung kanan adalah tenda Ihsan, sedangkan di ujung kiri adalah tenda Bu Endang dan suaminya. Setelah semua barang sudah masuk, Ihsan memasak makanan untuk makan malam mereka. Setelah selesai makan, Ihsan membriefing mereka semua tentang kegiatan besok, yaitu summit ke puncak. Malam semakin larut. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Mereka semua pun istirahat dan tidur. Ketika sedang nyenyak tidur, sekitar jam 12 malam, Ihsan terbangun karena dia terusik oleh suara tangisan seorang wanita yang sangat menyayat hati. Ihsan mengira itu adalah suara tangisan wanita dari salah satu anggotanya, karena tidak ada wanita lain selain Bu Endang dan yang satunya lagi. Suara itu terus terdengar di telinga Ihsan, hingga akhirnya Ihsan memaksa keluar dari tendanya karena khawatir ada apa-apa dengan salah satu anggotanya. Sesampainya di luar tenda, ternyata di sebelah kiri tendanya Ihsan ada sebuah tenda lagi yang berwarna kuning. Melihat itu, Ihsan terkejut dan berpikir, "Ini tenda siapa dan kapan datangnya?" Dan yang membuat Ihsan lebih terkejut lagi, ternyata suara tangisan itu terdengar dari tenda tersebut. Karena penasaran, pelan-pelan Ihsan mendekati tenda itu untuk memastikan. Tapi ketika tenda itu didekati, suara tangisannya tiba-tiba tidak terdengar. Karena sudah tidak mendengarnya, Ihsan kembali melanjutkan niatnya untuk mengecek tenda anggotanya dan mengabaikan tenda kuning di sampingnya. Setelah dicek, ternyata semua aman-aman aja. Ihsan pun kembali masuk ke tendanya untuk melanjutkan tidurnya, dan sesekali dia melirik tenda kuning tersebut. Pagi pun tiba. Sekitar jam 7 pagi Ihsan terbangun. Setelah bangun, Ihsan keluar tenda, dan setelah keluar tenda itu, Ihsan tidak melihat tenda kuning yang berada di sebelah tendanya tadi malam. Kejadian ini membuat Ihsan bingung. Kemana tenda yang semalam ada di sini? Apa mungkin dia sudah jalan summit? Ihsan mengiranya seperti itu. Tanpa berpikir aneh-aneh lagi, dia membangunkan semua anggotanya dan lanjut masak untuk sarapan sebelum summit ke puncak. Setelah selesai makan, Ihsan bertanya pada anggotanya, apakah semalam ada yang sakit? Setelah ditanya, mereka semua menjawab tidak ada, tapi ada yang sedikit berbeda dengan jawaban Ibu Endang.
Semalam saya mendengar ada suara langkah kaki yang jalan keliling tenda kita loh Mas. Mendengar itu Ihsan menjawab, "Sekitar jam berapa Bu?" "Ya sekitar jam 2-an, pas saya bangun karena haus." Awalnya Ihsan mengira suara langkah kaki yang didengar Bu Endang itu adalah suara langkah kaki Ihsan sendiri. Karena semalam Ihsan memang bangun, tapi malam itu Ihsan keluar tenda sekitar jam 12 malam, bukan jam 2 malam. "Oh, mungkin itu suara pendaki lain Bu, soalnya semalam ada yang camp sama kita di sini," ucap Ihsan sambil menunjuk ke arah sebelah tendanya. Sekitar jam 8 pagi, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke puncak. Sabana yang luas dan hijau membuat mereka, para tamu, merasa sangat senang dan sesekali mereka memotretnya. Singkat cerita, sekitar jam 9 pagi, mereka sampai di puncak. Sesampainya di puncak, semuanya terlihat sedikit kecewa. Karena pagi itu suasana di puncak sangat berkabut, sehingga tidak bisa melihat indahnya pemandangan dari atas puncak. Ya wajar sih, bulan Februari memang kurang cocok untuk melakukan pendakian. Akhirnya dengan perasaan sedikit kecewa, mereka tetap mengabadikan momennya masing-masing. Dan ketika mereka sedang asik mengabadikan momen, Ihsan melihat ada tenda kuning yang berdiri di puncak. Melihat itu, Ihsan berjalan mendekatinya untuk menyapa pemilik tendanya, karena dia mengira itu adalah tenda yang semalam berdiri di sebelah tendanya. Setelah didekati samar-samar, Ihsan mendengar suara tangisan seorang wanita seperti semalam lagi dari dalam tenda tersebut. Tadi yang niatnya Ihsan ingin berkenalan dengan pemilik tenda itu tidak jadi karena suara tangisan itu. Ihsan pun berjalan balik dan bertanya pada salah seorang pendaki yang ada di situ. Karena kebetulan tidak jauh dari tenda itu ada 2 orang pendaki yang sedang santai ngopi. "Permisi Mas, boleh numpang nongkrong?" "Silahkan, monggo sini ngopi bareng." Lalu Ihsan ikut duduk santai bersama 2 pendaki itu. Setelah cukup lama basa-basi, Ihsan bertanya pada mereka, "Mas, itu tenda Masnya ya?" "Bukan, itu tenda dari kita datang udah berdiri di situ." "Kira-kira tenda siapa ya Mas?" "Kurang tahu Mas, memangnya kenapa?" "Oh enggak, soalnya kan di puncak gak ada orang lain selain rombongan kita. Tapi kok ada tendanya? Tidur di dalamnya kali orangnya," jawab pendaki itu sambil tertawa. Ihsan pun menganggapnya begitu. Tidak lama kemudian rombongan Ihsan mengajaknya turun dari puncak, dan Ihsan pamit sama 2 pendaki itu untuk turun duluan. Di perjalanan turun, tepatnya ketika mereka berjalan di sabana, tiba-tiba rintik-rintik hujan turun. Mereka pun mempercepat langkah kakinya agar tidak kehujanan. Sesampai di tenda, hujan turun semakin lebat, sehingga membuat mereka harus menunggu reda dulu, baru bisa turun. Tapi setelah menunggu sampai sore, hujan juga tidak reda. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk turun, Ihsan menyarankan agar turun besok karena resiko kalau turun pas lagi hujan gini, karena jalannya licin dan malam juga. Karena tidak ingin mengambil resiko, akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu keesokan hari untuk turun. Lama menunggu, sekitar setelah maghrib akhirnya hujan reda.
Melihat hujan sudah reda, Ihsan pun keluar dari tenda untuk memasak makanan. Dan malam itu kondisi tempat mereka camp sedikit becek. Jadi sementara Ihsan memasak, yang lain hanya menunggu di dalam tendanya masing-masing. Setelah masakan sudah jadi, Ihsan memberikan makanan kepada mereka satu persatu. Memang si Ihsan terlihat seperti pembantu, tapi memang itulah tugas seorang guide. Dia yang bertanggung jawab pada keselamatan anggotanya. Malam itu karena merasa lelah, Ihsan tidur lebih awal, meskipun beberapa dari anggotanya masih terdengar saling mengobrol satu sama lain. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 12 malam, kejadian yang sama terulang lagi. Ihsan terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Ihsan ingat bahwa dia belum melaksanakan sholat Isya. Mengingat itu, dia keluar tenda dan menuju ke sumber mata air untuk mengambil air wudhu. Setelah Ihsan keluar dari tendanya, dia melihat tenda kuning yang misterius itu berada di sebelah tendanya lagi. Melihat tenda itu, Ihsan benar-benar merasa ada yang tidak beres dengan tenda itu, karena tenda itu benar-benar misterius banget. Ada tendanya, tapi tidak terlihat pemiliknya. Ihsan mengabaikan tenda itu dulu. Dia berjalan ke sumber air untuk mengambil air wudhu. Ketika sedang wudhu, dia mendengar lagi suara tangisan wanita yang sama seperti sebelumnya. Ihsan pun mempercepat wudhunya dan segera kembali ke tendanya. Dan ketika dia berjalan kembali dari tendanya itu, dia melihat ada seorang wanita yang sedang duduk membelakanginya sambil menangis tersengguk-sengguk. Ihsan tidak takut melihat wanita itu, karena dari belakang wanita itu terlihat seperti Bu Endang. Dalam hati dia bilang, "Oh, ternyata suara tangisan itu adalah suara Bu Endang." Ihsan menghampiri Bu Endang yang sedang duduk membelakanginya itu untuk bertanya kenapa dia tidak tidur dan kenapa dia menangis malam-malam. Setelah sudah tepat di belakangnya, Ihsan bertanya, "Bu, ngapain malam-malam di sini? Gak tidur?" Tapi Bu Endang tidak menjawab satu kata pun. Ihsan pun lebih mendekatinya. Setelah sampai di sampingnya, terlihat Bu Endang sedang menangis seperti orang yang sedang menahan sakit sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Karena khawatir dengan keadaannya, Ihsan bertanya lagi, "Bu Endang kenapa? Apa ada yang sakit?" Bu Endang hanya menggelengkan kepalanya. Lalu Ihsan mengajaknya untuk kembali ke tenda dengan tujuan agar Bu Endang bisa beristirahat. Tapi Bu Endang tidak mau dan hanya menangis seperti orang yang benar-benar menahan kesakitan. Tak lama setelah itu, Bu Endang baru mulai bicara. "Mas Ihsan, saya boleh minta bantuan, Mas?" "Boleh, Bu. Itu sudah menjadi tugas saya sebagai guide." "Tolong sholati saya, Mas." Dek. Ihsan tersentak mendengar kata-kata yang terucap dari mulut Bu Endang itu. Memangnya Bu Endang kenapa minta disolati? "Saya adalah korban dari Gunung Kawi. Tapi Bu, bantu saya agar arwah saya tenang." Bu Endang ini ngomong apa sih? Saya gak ngerti. "Saya harap setelah ini Mas tidak takut lagi. Sekarang sholatlah, aku akan berada di depanmu." Dengan perasaan bingung, Ihsan segera masuk ke dalam tendanya dan sholat.
Setelah selesai sholat, dia berpikir, sebenarnya ada apa dengan Bu Endang? Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Ihsan pun keluar dari tendanya untuk melihat keadaan Bu Endang. Tapi ketika berada di luar tenda, itu bukan Bu Endang yang dilihatnya, melainkan sosok wanita separuh baya dengan wajah yang sangat hitam sedang duduk di bawah pohon sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tenda kuning yang berada di sampingnya itu pun tiba-tiba juga sudah tidak ada, alias sudah hilang. Melihat itu, Ihsan terus-menerus mengucap kalimat istighfar hingga akhirnya arwah wanita parubaya itu perlahan menghilang seperti asap. Setelah wanita itu hilang, Ihsan kembali masuk ke dalam tendanya, dan malam itu suara tangisan wanita yang menyayat hati pun sudah tidak didengarnya lagi. Pagi pun tiba. Pagi itu semua rombongan bangun dari tidurnya. Ihsan pun mengajak mereka untuk berkemas, karena pagi ini juga mereka harus turun. Takutnya kalau kesiangan nanti hujan lagi. Sambil mengemasi barang-barangnya itu, Ihsan sesekali bertanya pada Bu Endang untuk memastikan bahwa arwah yang menyerupai Bu Endang semalam bukanlah Bu Endang yang sebenarnya. Bu Endang, gimana istirahatnya semalam? Syukurlah Mas, tidurnya nyenyak banget meskipun yang di sebelah saya ngorok, jawab Bu Endang sambil bercanda. Berarti memang benar bahwa arwah penasaran yang dilihat Ihsan semalam memang bukan Bu Endang, melainkan memang sosok arwah yang gentayangan. Setelah selesai berkemas, mereka pun turun dan tidak lupa berdoa sebelum mulai perjalanan turun. Selama perjalanan turun itu, Ihsan masih terus kepikiran tentang sosok arwah yang dilihatnya semalam. Seakan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya semalam. Di sisi lain, Ihsan juga merasa kasihan dengan apa yang telah dialami olehnya. Di perjalanan, dalam hati Ihsan mendoakan arwah itu agar bisa tenang. Singkat cerita, sampailah mereka di pos izin rumah kakek. Sesampai di situ, Ihsan berpisah dengan rombongan, dan bagi Ihsan pendakian kali ini benar-benar horor banget. Tapi kejadian ini tidak membuat Ihsan berhenti untuk naik gunung, karena dia percaya selama iman kita tebal, insya Allah makhluk halus apapun itu tidak akan berani mengusik kita. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.